saya di sana, Maria Jumirat. Nah, jadi di sini tuh kami boleh tanya-tanya sedikit nggak tentang proses usaha tahu bulat Mang Bejo itu Pak? Iya, silakan aja. Nah, jadi untuk yang pertama itu bolehkah diceritakan sedikit sejak kapan usaha tahu bulat Mang Bejo ini dimulai dijalankan? Sejak tahun 2017. 2017 itu kan masih keliling. Keliling dulu nyari pasar. Setelah nyari pasar, tempat pasar, baru cari tempat pangkalan. Setelah ada pangkalan kan, nah kita mangkal di sini tuh udah nggak keliling lagi. Terus selanjutnya kalau apa sih dagang ini ya, kenapa kok kita tahu bulat gitu? Oh, Gitu. nah ini apa? Lanjut aja langsung ke soal ketiga. Kalau ini kenapa kok bisa karena tahu bulat itu banyak saingan. Satu itu keduanya bahannya murah, terus dijualnya juga murah, terus bahan-bahannya mudah didapat. Tapi kalau masalah harian pendapatan ya meter aja sih. Harian hari ya tetap kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu bisa lebih dari hari-hari biasa. Jadi saya lanjut ke topik kedua Pak. Jadi pertanyaannya, dalam satu hari biasanya produksi tahu bulat itu dilakukan berapa kali? Kalau satu hari ini karena kan apa ya, karena jualan jadi satu hari aja, sekali aja, sekali 2 hari itu 10 kilo aja. Ya itu makan waktu 4 jam, 4 orang tapi. Jual tuh tidak sama tahu apa sama adonan lain maksudnya jadi Oh, tahu aja 10 kilo, kalau yang lain beda. Ini kan proses tahu aja, jadi 10 kilo itu satu hari. Setelah selesai, setelah selesai satu itu kan, ini kan yang ini kan 3 orang. Nanti karena ada jualan sendiri, ada orang lain, jadi tidak bikin tahu jualan. ini Pak, biasanya tuh mulai kerja atau berjualan itu dari jam berapa dan selesai itu sampai jam berapa? Jualannya. Ya, mulai jualan. Mulai jualan ke sini mah jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nanti kadang-kadang kan setelah pulang juga itu apa, kalau lagi kurang lagi ya produksi lagi. Iya. Gitu. Nah, jadi di sini tadi kan ada pertanyaan berapa orang yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari dalam produksi dan jualan. Tadi Bapak bilang ada 3 orang. Nah, kalau untuk jualan itu sendiri, Iya. ketiga di luar Bapak apa sudah sama-sama Bapak? Kalau ketika itu di luar ada orang luar, cuman kan yang orang dalamnya itu kan Bapak sendiri sama istri kan, jadi ada yang bantu dari luar. Berarti kalau digabung semuanya itu berapa? Iya, tadi yang bantu itu dalam 10 kilo tuh satu orang 50.000 jual. Ongkosnya, ongkos kerja 50.000. Tapi kan cuma 4 jam, saya besok bikin lagi. Seperti itu. Oke, jadi lanjut lagi Pak. Nah, di sini gimana biasanya tempat produksi dilakukan di rumah atau di lokasi jualan? Di rumah sendiri. Kalau boleh tahu di mana tuh Pak? Di Jalan Metro TV, Depan Jakarta itu kan, jadi ada ruang buat bikin tahu. Oh, berbeda Iya. sama rumah berarti. Iya, jadi sama rumah cuman nyatu cuman disekat aja. Ini buat tahu, ini buat. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga yaitu tahapan kegiatan produksi. Dimana tujuannya itu tadi menciptakan urutan aktivitas untuk pembuatan ganja atau AON. Nah, jadi yang pertama tuh di sini apakah Bapak bisa jelaskan tahap-tahap pembuatan tahu bulat dari awal sampai siap jual, Pak? Dari awal sampai siap jual. Ya. Dari awal sampai siap jual. Maksudnya hari itu juga. Iya. Ya, kalau hari itu juga emang sih kalau tahu ini ya dari awal buat saya bikin atau bisa dijual ya cuma langsung aja didinginkan aja. Cuman kalau prosesnya mah agak lama. Ini kan nunggu dingin dulu karena kan tahu nggak bisa bahan datang langsung dibikin nggak bisa. Jadi urutannya itu gimana Pak? Dari kita menyiapkan tahu dulu
Ya, jadi kan belanja tahu dulu yang tahu Oh, iya. kan, misalkan 10 kilo. Ini semalam ini, besok pagi baru bisa dibikin. Nah, udah dibikin, kan itu kan cara membuang air juga paling nggak airnya dibuang paling nggak 90% lah, nggak kering. Iya. Setelah itu kan diolah, dicampur bumbu-bumbu sama yang buat gurihnya. Nah, setelah itu baru tuh cetak, dipres, cetak pakai yang bulat-bulat ini. Tapi pada saat pencampuran bumbu itu diaduk misalkan malam atau Iya, pakai mesin. Mesin, jadi tinggal tabur. cetak. Ya, nanti setelah itu langsung dicetak. Cetak kencang kalau lagi ada yang bantu tigaan ya cetak manual, kadang cetak mesin. Kalau cetak manual kan lebih lambat. Kalau cetak mesin kan kalau 2000 ya paling 3 jam. Kalau manual ya 3000 ya 4 jam setengah hari. Iya. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa disebutkan kira-kira berapa lama waktu untuk setiap tahap itu Pak, mulai dari awal. Oh, dari awal pembuatan. Ya, dari awal pembuatan, persiapan bahan, pembuatan adonan, nasi, lalu penggorengan, serta penjualan. Ya sebetulnya kalau persiapan dari mulai pembuatan sampai ini sih bisa makan sampai 6 jaman. Itu total dari semuanya. Iya, dari semuanya. Kalau boleh tahu Pak, paling lama itu tahap apa? Tadi lanjut ya Pak, 6 jam tadi. Nah, dalam 6 jam tadi semua tahap-tahap itu apa yang paling lama tadi? Paling lama tuh press, buang air. Iya, karena kan buang air kan bisa makan waktu sampai 1 jam gitu. Dari 10 kilo tahu. Kalau pencetakan mah agak cepet aja. Pencetakan cepet. Kira berapa kalau pencetakan itu? Kalau pencetakan paling makan waktu kalau 5 kilo ya setengah jam ya. Berarti kalau 10 kilo 1 jam Ya, tapi kalau yang pakai mesin ya, kalau yang manual kan itu dari 1 jam. Jadi kalau misalkan pakai tangan kan giling kan tuh lambat, tapi kalau mesin kan dia masih setengah jam. Yang lambat, yang manual semua. Selanjutnya apa lagi Pak? Ya kalau pembungkusan itu cepat, pembungkusan cepat, kayak masuk didinginkan juga cepat. Makanya itu aja sih yang paling makan waktu lama yang presan aja. Tadi ada pembuatan adonan, itu pakai mesin. Nah, itu bikin juga kalau kira-kira berapa lama itu? Kalau adonan yang mana? Adonan tahu. Kalau tahu nggak diadonin, jadi udah gitu dipres, buang airnya, langsung masukin mesin, langsung dibut, putar. Berarti dia nggak pakai bumbu. Ya cuma di bumbunya udah di mesin, jadi nggak diadonin jadi langsung. Lalu untuk penggorengannya Pak, itu biasanya berapa menit? Gorengnya di sini kan, Ya. kalau pertama awal goreng bisa 10 menit, tapi kalau udah kedua 5 menit, karena awal kan dingin semua, 5 Yang menit. kedua kan lebih Iya, panas. udah panas, 5 menit cukup. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada yang beli misalnya 10.000, itu biasanya sama ngasih bumbu itu berapa menit Bapak bungkusin buat orang itu jual? Kalau 10.000 mah paling berapa detik? Hmm. Dari Berapa 10 detik ya udah bisa, udah cepet kalau melayani. Melayani dengan 50 biji aja paling ya berapa sih, 1 menit aja nggak nyampe. Berarti kalau anggapannya 50 biji, anggap 1 menit dulu. Iya, cepat. Ya, tahu itu dikasih air, jadi air lah dibimbing dulu kan, paling nggak 2 jam. Ya. Yang ini kalau tahu lagi baru kan bahannya, soalnya kalau waktunya sama aja, bahannya dari kata kedelainya bagus, dari kata kedelainya bahan tahunya kata kedelai
panas mau dingin jangan nah, kalau mulai kita gula minyak panas nggak mengubah tahunya kecil paling ya dijual paling kasih kalau diulang memang juga dijual karena dagang itu bisa jadi kasih kecil aja orang biasanya Ini iya. pembagian tugas dan sumber daya. Siapa aja yang membantu Bapak dalam usaha ini? Kalau kayak Mang kan bagian itu bagian giling kalau lagi produksi giling nanti yang satu cetak yang satu bumbu yang satu jadi langsung giling cetak net Lalu apakah ada pembagian tugas tertentu, misalnya siapa saja yang buat, aduh udahnya tadi ya. Lanjut lagi, apakah semua kegiatan dilakukan oleh orang yang sama atau dibagi per kegiatan? bagi Tadi. kalau yang khusus giling ya nyetak nanti yang bikin bumbu nggak bisa nanganin satu orang semua susah jadi gagal. Lanjut ya Pak. Ini tentang kendala dan pengalaman lapangan. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang paling sering dihadapi dalam proses produksi atau penjualan? Kalau di dalam produksi kendalanya yaitu kalau bahannya jelek kacangnya tahunya dibikin lama gitu nah juga dibuang bajunya karena apa ya keringnya susah itu di produksi ya. Kalau di lapangan jualan gini kendalanya tuh ini kan jalanan umum kendalanya Satpol PP kalau di sini Satpol PP lari makanya lewat jadi sebelum jam setengah 10 jam 10 jarang masuk ke sini karena kalau sebelum jam 9 kalau udah ke sini semua pedagang. Berarti kalau misalnya hujan aman-aman aja Pak? Hujan aman aja. Hujan itu kadang banyak orang keluar aja. Satpol PP aja yang diwakili karena apa? Digusur semua orang lari, nggak ada orang beli. Wah. Lanjut, apakah pernah Bapak mengalami kesulitan bahan baku atau peralatan rusak? Kalau bahan baku sih kesulitan jarang karena udah langganan dari Surabaya ini udah paket. Kalau masalah kerusakan nggak terlalu karena mesinnya kan banyak kan mesinnya kan bisa diperbaiki sendiri. Jadi begitu rusak perbaiki sendiri. Galanya cuma telat waktu paling setengah jam. Berarti pada saat itu pernah terjadi kerusakan Ya mesin? pasti ada. Sama pernah nggak Pak bahan bakunya ini lambat atau nggak pernah datang gitu? Pernah nggak selama ini Bapak? Kalau bahan bakunya lambat nggak datang sih nggak pernah, cuman ada juga bumbu aja yang telat. Bumbu. Ya karena paketan. Bumbunya tuh yang mana aja Pak Nah, kalau bisa? ini yang susah di sini nggak ada. Ini jadi kalau paketannya telat nanti diganti pakai yang beli di sini itu kan kurang nyaman. Jadi pembeli itu komplain. Ini kalau telat dikit tahu ini nggak cocok selain ini. Kalau yang lain ini mah kayak ini ada aja sih, cuma agak susah kadang-kadang. Yang ini aja yang susah karena ini nggak ada di samping. Semuanya ini ada. Barbecue. Ya barbecue ini. Ada barbecue Surabaya. Turun. Lanjut ya Pak. Ya. Ini pertanyaan 2 yang terakhir. Ini tentang rencana dan harapan ke depan. Nah, pertanyaannya, Rencana apa rencana Bapak ke depan untuk usaha tahu bulat Mangoyo ini? ya rencana kedepannya mah apa ya namanya karena ini tahu bulat kan gak cuma Mangoyo aja ya karena udah banyak rencananya ya biar pasaran lancar juga bahannya karena jualan gini kan nggak keliling jadi kalau di sana udah ada yang lain Mangoyo di sini aja lah yang lancar-lancar aja paling ya kualitasnya diperbaiki kualitas supaya nyaman Kayak Iya. produksinya, kemasannya, penjualan gitu ya Pak? ya. Kayak produksinya, kemasannya, penjualannya gitu ya? Ya, yang jelas produksinya tetap aja, cuman pelayanan supaya nyaman ini kan dari pelayanan sama tahu bumbunya. Kalau produknya tetap aja tahunya itu aja.
Jadi di sini untuk kemasan Pak. Di Iya. sini kan Bapak menggunakan plastik. Nah ada nggak ke depannya Bapak tuh mau ganti menggunakan kertas apa Oh, yang penting gini yang tas Iya, itu. yang Udah, kertas. Udah. udah. Cuman kan orang klien pembeli komplain pakai kresek aja yang Oh nyaman. iya, Kalau pakai kertas yang ini kan dalam, iya. artinya susah. Oke. Itu udah sering dilakukan. Berarti Bapak di sini tuh lebih mendengarkan usulan konsumen ya Iya, Pak. sebelum konsumen udah udah berpikir dulu. Tapi nyatanya malah banyak yang apa ya? Banyak yang pada komplain dikasih kertas malah susah diambil. Ya ada juga yang ada kenapa Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak kan di sini jualan. Nah di sini tuh ada biaya yang dikeluarkan nggak selain dari biaya dari produk Bapak ini? Ada, ini bayar parkiran 5.000. Ya, selanjutnya. Ya, kalau hari-hari Minggu ya ada bayar sampah 3.000. Bawa sampah 3.000. Berarti 8.000 ya Pak. Iya. Nah selanjutnya tadi untuk yang Bapak tingkatkan dari produksi kemasan tadi, Sisanya 10.000 ya. Sisanya 10.000. Terus nah dari produksi tadi yang selain itu yang ingin Bapak tingkatkan tuh apa Pak? Mungkin Bapak bisa nambah cabang atau Bapak bisa menambah rasa, itu ada nggak Pak kepikiran untuk kedepannya? kalau nambah rasa udah baik. Bapak Bapak nggak mau coba yang viral-viral kayak rasa matcha gitu? Oh, halo. Jadi gini, kalau tahu crispy itu kan bisa dikasih campuran-campuran yang lain. Manis-manis itu ya. Iya, karena kalau tahu dicampurin langsung di sahurnya, digoreng itu gosong. Ya, beda sama makan yang lain. Tapi kalau dicampurnya di bumbu, Iya. bumbu rasa ini, jagung bakar, pedas, rasa apa bisa. Tapi kalau campurin langsung, udah pernah coba. Gimana? Pernah dicoba rasa ayam goreng, campurin gilingan ayam, digoreng ini gosong, jadi nggak bisa. Karena ini kan crispy. Crispy itu kalau kita goreng nggak dicampurin, langsungnya gosong. Nggak mau. Harus yang ori. Jadi untuk kendaraannya sendiri Pak, Bapak ingin memperluas tempatnya atau tetap kayak gini aja ke depannya Pak? Kedepannya. Justru dulu pakai pickup, karena pakai pickup terlalu besar, makan biaya, diperkecil. Iya, pakai tos aja. Iya. Dulu kan pakai pickup, kan terlalu besar. Terus biayanya banyak, bensinnya sehari 10 liter. Ya kalau apa namanya, kalau itu mobilnya sewa kan baru satu hari 100.000. Nah, belum yang lain-lainnya. Ternyata irit pakai ini. Pakai ini kan sehari cuma 10.000 bensinnya. Ini. Terus beli yang ini lebih murah daripada pickup. Ini 30 juta dapat. Kalau pickup nggak dapat. Nah itu jadi perkecil. Hasilnya dulunya pickup dulu, baru nanti. Jadi ya kedepannya ya paling ya bisa terjadi pakai pickup lagi. Cuman lebih banyak daripada ada Variannya macam-macam juga ya. Rencananya seperti itu, biar santai. Kalau misalnya kompornya Pak, Bapak ingin mau upgrade atau enggak? Kalau kompor ini, kalau nggak pakai kompor gas nggak bisa. Pakai kompor Siapa yang tahu pengen yang 2 tungku supaya beda, kan banyak varian kan tadi. Siapa tahu 2 tungku kan, satu buat yang ini, satu buat yang nggak ini gitu. bisa. Satu kompornya ada kompor satu yang tekanan tinggi. Ini kecil, sedang, gede. Jadi kalau udah masak kecil, kalau baru naruh apinya kecil. Udah agak ngembang, besaran dikit, nanti udah ngembang besarin. Kalau langsung kayak kompor dapur, ini masaknya bisa setengah jam. Tuh, makanya nggak ada semua itu sebelum di ini udah dicoba dulu. Oh iya. Jadi ternyata yang cocok kompornya ini, kompor jos, dengan tinggi. Itu yang tinggi itu kan, terus langsung kayak yang atas 1.000. Tempat lalapan biasanya tuh. Ya, jadi sebelum di ini udah dulu awal dulu dia ya seperti bahannya, bahan tahu. Cari tahu di mana yang cocok buat bikin tahu ini, karena tahu ini kan pakai tahu sayur nggak bisa. Ternyata dulu sampai ngambil di Kota Besi, ada yang cocok. Ini satu sampit ini nggak ada yang cocok. Begitu udah sampai
kan punya kawan, bisa nggak bikinkan tahu ini? Bisa, nanti dirancang. Di sini baru ke apa tuh, tempat lampuan gitu, ya ada kota besi lain. Dulu kota besi, dia bari sampai jam 10 malam, lalu nanti belum ada yang bikinin, sekarang di sini aja. Jadi sekarang tuh diantar ya Pak, bukan Iya. diambil. Diantar ke sini, nggak diambil lagi. Itu kalau diantar itu ada biaya tambahan nggak Pak? Enggak, karena apa ya, mereka pun kan sudah mengantar sampai pasar-pasar. Kalau dulu ada, sekarang udah nggak ada tambahan karena sudah banyak pengantaran ke wilayah pasar subuh, PPE, jadi sini lewat. Pokoknya usaha paling sulit gue tahu ini. Kalau yang nggak paham nggak bakalan jadi. Misalkan saya paham, nggak bakalan jadi. Sulit. Memang benar harus Orang yang paham sabar. ya, harus Ya. sabar, memang betul-betul memahami.